Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Bapak Ibu serta saudaraku semua, alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga di sore ataupun malam hari ini kita semua dipertemukan dalam kajian parkiran dakwah FKN. Alhamdulillah semuanya dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari senantiasa kita mohonkan agar tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang beriman yang istiqomah di jalannya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita di malam hari ini temanya agak melo. Melo itu apa? Melo kok sedih? Mewek. Masa melo artinya mewek? Mungkin ya kata yang lebih tepat atau kata yang mirip-mirip, punya kesamaan sifat, kesamaan rasa dengan melo itu adalah romantis. Sayangnya tidak hujan ya, kalau pas lagi gerimis gitu kita ngomongin kayak gini mungkin syahdu. Ya. Temanya adalah apa? Melo. Cintamu hanya di bibir saja. Bapak-bapak kalau mendengar kalimat itu, interpretasinya kemana? Ya, kalau jenengan mendengar kalimat itu, alah, cintamu hanya di bibir saja, itu makna atau pengertian itu arahnya kemana, bapak-bapak? Ya, hah? Bohong. Kalau ibu-ibu mendengar kalimat itu, maknanya kemana, Bu? Arahnya kemana? Cinta palsu. Ada lagi? Ada yang pernah merasakan seperti itu? Ada yang sering. Ya. Jadi begini, saya ingin bertanya dulu biar saya juga pengen menggali. Kalau ternyata ada orang yang menyampaikan bahwa dia mencintai jenengan, tapi ternyata cintanya itu cuma di bibir saja, bagaimana perasaan jenengan? Wah, sakitnya di mana, Bu? Sakitnya tuh di sini. Terluka tapi tak berdarah. Waduh. Kalau
Ada orang yang menyatakan bahwa dia mencintai kita, tetapi ternyata itu hanya di bibir saja. Dalam hal perilakunya, tindak tanduknya, dalam hal hati yang ada pada dirinya, itu ternyata tidak mencerminkan rasa cinta kepada kita. Berarti tadi kalimat tadi, berarti cintanya dusta. Kenapa? Cintamu cuma di bibir, cuma ngaku kalau cinta, tapi ternyata itu cuma di bibir, aslinya tidak. Saking pinternya kemudian buat puisi. Kalau untuk engkau lautan akan kuseberangi. Gimana? Gunung akan kudaki, lembah akan kulewati. Kayak Ninja Hattori itu. Wah, dia Ninja Hattori ya, melewati gunung, mendaki gunung melewati lembah. Jadi ternyata kata-kata itu cuman kata-kata indah di bibir saja. Maka kalau kita diperlakukan seperti itu, mesti sakit, kecewa, dongkol, apalagi komplit. Paling gampang ya komplit ya. Sakit, kecewa, dongkol, merasa dikhianati, terus apa lagi? Menjengkelkan, sedih, budrek, apalagi? Emosi. Ya kan? Kan akhirnya kemudian hal-hal buruk itu keluar dari diri kita. Bisa jadi kita akan marah, bisa jadi akan mutung, ya. Maka itu adalah sesuatu yang ketika ada yang menyatakan rasa cintanya kepada kita dan ternyata dia hanya di bibir saja, kita akan kecewa. Ya. Nah, hal ini sobat, saya tadi sempat membuka Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu serta saudaraku sekalian, seringkali kita menyatakan rasa cinta kita kepada Allah. Kalau kita ditanya, cinta sama Allah enggak? Cinta. Dia jawabnya gitu. Tapi ternyata rasa cinta kita kepada Allah itu hanya di bibir saja. Ya kan? Di dalam ayat itu dijelaskan, kalau mencintai Allah, maka jadilah follower sejatinya Nabi Muhammad. Ya, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Berarti kita diperintahkan untuk menjadi follower dari beliau. Jangan hanya menjadi follower siapa ya? Artis-artis terkenal. Ya, menjadi followernya bapak-bapak, mas-mas, Cristiano Ronaldo, Messi gitu ya. Oh, siapa lagi lah? Ibu-ibu followernya siapa Bu? Jangan follow siapa Bu? Wah lagi. Kok tekan kono? Maka kalau kita menyatakan bahwa kita itu cinta kepada Allah, ya kita harus benar-benar merefleksikan cinta kita, bukan hanya sekedar di bibir saja. Dalam hati kita harus benar-benar mencintai. Bapak Ibu, pernah enggak dikecewakan sama Allah? Hah? Pernah enggak? Pernah. Contohnya apa?
Halo? Hah? Tidak pernah? Masya Allah, berarti kona'ah sekali. Narimo ing pandu. Tapi ada ndak? Ini mungkin pertanyaannya sedikit saya urai biar gampang. Ada ndak jenengan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi tidak dikabulkan? Pernah? Oh sering. Gimana perasaan jenengan? Ayo, boy. Biasa aja. Ada yang biasa, ada yang sabar, terus minta terus. Begini ya. Kalau kita menyatakan diri bahwa kita cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Allah, maka meskipun kita dikecewakan, meskipun kita tidak puas, meskipun ada beberapa takdir yang itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus tetap setia kepada Allah. Loh, katanya cinta. Mohon maaf ya. Ya kayak anak-anak muda yang cintanya termehek-mehek itu loh. Disakiti berulang kali itu tetap bertahan. Aku tetap menantimu, aku tetap mengharapkanmu untuk kembali. Tak kelak kecambul kalen, timbang golek mending balen. Loh, mereka itu dengan manusia bisa kayak gitu loh. Bisa cinta mati loh, bisa menyatakan cinta sejatinya loh. Dikecewakan ayo balen meneh. Merasa dirinya marah karena pasangannya itu ternyata tidak melakukan sesuatu yang dia inginkan, dia kecewa, dia marah, dia ngambek, dia mutung, tapi terus yuk balen meneh. Loh, terhadap makhluk saja kita bisa seperti itu kok. Atau bukan kita ya, orang-orang di luar sana bisa seperti itu kok. Tapi mengapa kepada Allah, zat yang kita amat sangat butuh pada dia, kita nggak bisa seperti itu? Maaf nih, ada ndak di antara kita yang pernah tadi ya, dalam tanda kutip dikecewakan oleh Allah dalam hal takdir? Kita menghendaki sesuatu tapi ternyata Allah menghendaki yang lain. Terus kita mutung, pernah enggak? Lah itu. Kalau ternyata kita mutung, itu berarti cinta kita kepada Allah dipertanyakan. Kadangkala kita dikecewakan kalau kita minta kepada Allah, biasanya kita terkait dengan masalah apa? Rezeki, terus jodoh, terus anak yang soleh, terus pekerjaan, orderan, penghasilan, rumah, kendaraan, mobil, emas, apa namanya? Istri, oh ya, jodoh tadi. Istri yang solehah ternyata orang soleh-solehah aman. Suami yang soleh ternyata enggak soleh-soleh banget, gitu ya. Banyak hal yang ternyata takdir dari Allah itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kita rasakan itu ternyata baru seperti itu, Bapak Ibu. Contoh nih, saya coba ingin membandingkan. Ya meskipun kita kalau membandingkan dengan kisah-kisah ini, bainas samai was sumur. Antara langit dan sumur. Terus jeru meneh gitu. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam tanda kutip merasa bahwa mereka kecewa pada saat terjadi perang Badar, pada saat terjadi perang Uhud, 70 orang kaum muslimin wafat di sini, syahid di sini. Mungkin ya Bapak Ibu, kalau kita hanya mendengar kisah ini tidak membayangkan real langsung kondisi di lapangan, mungkin biasa saja. Oh iya ya, 70 orang penghafal Quran dari sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang meninggal ya. Kita mikirnya baru segitu. Kita belum berpikir bagaimana perasaan istrinya. Loh, mangkat sehat kok. Berangkat di jalan Allah bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in dalam keadaan baik-baik saja, pulang tinggal nama. Bagaimana perasaan anaknya? Itu kita belum ngomongin perasaan loh, perasaan istrinya, perasaan anaknya, belum lagi kita ngomongin sesuk sing golek ke nafkah sopo. Kita belum sampai ke situ. Belum lagi ternyata ada yang pulang, tidak tinggal nama, dia pulang, tapi terluka.
Kalau ini terluka dan berdarah. Kalau tadi yang kita sebutkan terluka tapi tidak berdarah ya. Tapi yang ini terluka dan berdarah. Loh itu kan kondisi hati orang-orang beriman, kondisi perasaan orang-orang beriman itu berkecamuk. Dia itu dalam tanda kutip ya, saya mengatakan insya Allah para sahabat Rasulullah tidak seperti itu. Tapi dari sisi manusiawinya mungkin juga, ya Allah kok begini ya. Ya Allah kok ternyata engkau menimpakan semacam ini ya. Tapi mereka memilih untuk tetap setia kepada Allah. Mereka tetap memilih untuk taat kepada Allah. Karena apa? Itu sudah menjadi bagian dari takdir. Mereka menolak, mereka ngutung, takdir itu nggak bisa dihapus. Dan kemudian orang yang sudah meninggal itu kemudian hidup lagi, nggak bisa merubah takdir. Ya wis lah, aku tak mutung, aku mau Islam meneh, aku tak murtad wae. Apakah dengan murtad keluarga yang sudah meninggal, bapak yang sudah meninggal, suami yang sudah meninggal itu terus urip meneh? Kan tidak. Mutungnya kita, mohon maaf naudzubillah min dzalik, kok sekiranya kita berpikiran seperti itu ya. Murtad itu tidak mengembalikan takdir. Saya pernah mendengar satu cerita, satu kisah dari salah seorang ustadz nasional. Ada seorang rohaniawan. Apa rohaniawan? Ya, kalau dalam ini di sebuah instansi. Dia tugasnya adalah memberikan siraman rohani tapi tidak basah. Berarti kan terluka tidak berdarah, terluka berdarah, ini menyiram sesuatu tapi tidak basah. Karena yang disiram adalah rohaninya. Rohani itu laki-laki atau perempuan? Ya. Memberikan siraman rohani, memberikan bimbingan iman dan takwa untuk karyawan-karyawan yang ada di instansi itu. Dia beragama Islam, maka kemudian ia menyampaikan tausiah-tausiah, ceramah-ceramah ke karyawan-karyawan instansi itu. Qadarullah, Allah menguji dia dengan apa? Anaknya yang pertama lahir buta. Kemudian dia masih bisa bersabar. Anak yang kedua lahir buta lagi. Masih terasa berat sekali gitu kan. Terasa berat, ujian ini kok sangat berat ya Allah. Kemudian anak yang ketiga lahir dan buta. Dan kemudian dia mutung, Allah tidak adil. Selama ini saya ibadah dengan baik. Selama ini saya memberikan tausiah, kajian, siraman rohani kepada seluruh karyawan yang ada di instansi saya. Tapi ternyata Allah tidak membalasnya dengan sesuatu yang baik kepada saya. Tetapi malah saya dikecewakan. Na'udzubillah min dzalik, dia murtad. Apakah dengan murtadnya dia, anaknya tiga-tiganya langsung bisa melihat? Enggak, tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Ya. Maka tadi ya, kita harus tetap setia kepada Allah. Kalau memang benar-benar cinta kepada Allah, jangan di bibir saja. Harus benar-benar setia. Meskipun misalnya Allah menakdirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ya kan? Dia maha kuasa kok. Kita itu miliknya dia kok. Ada seorang yang mungkin kaya raya, ya, kaya raya. Dan kemudian kaya rayanya itu adalah karena main riba. Kemudian dia sadar, oh jebulannya haram jebulan. Jebulannya ya, campuran antara Jawa dan Indonesia. Jebulnya, oh ternyata haram riba. Maka kemudian dia meninggalkan pekerjaan itu. Karena rumahnya itu masih kredit, mobilnya masih kredit, kendaraannya masih kredit, istri juga enggak. Kok terus main-main istri kredit gitu. Oh, ijab kabul
Tunai sudah dibilang gitu kok, masa kredit enggak? Nah, kredit ya enggak boleh buka segel dulu. Ya kan? Maka kemudian karena memang hampir semua harta kekayaan dia itu kredit, dan dia kemudian sudah berhenti dari pekerjaannya itu, tidak punya penghasilan, kemudian banyak mengikuti kajian kemana-mana, tidak bekerja, maka satu persatu hartanya, kekayaannya itu disita. Rumahnya disita, mobilnya disita, motornya disita, perabot-perabot rumah tangga disita, istrinya di dia habis, dia cerita, saya itu cerita langsung ke saya benar-benar nol, dicuci, kata teman-teman itu, benar-benar di laundry sama Allah, habis semuanya, nggak punya apa-apa, rumah, mobil, motor, duit, habis semuanya. Termasuk yang masih saya punya istri dan anak-anak saya, minta kembali ke orang tuanya, istri minta untuk diceraikan. Saya tidak punya apa-apa lagi, sekarang saya duda. Wes duda, tak duwe apa-apa. Ya Allah, mesake men gitu. Masyaallah. Nah, ini kita kadang berada pada kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Ketika kita mengamalkan sesuatu yang itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, dalam hal kita mengikuti syariatnya, ternyata Allah menguji. Benar enggak? Ternyata Allah menguji. Mohon maaf, ibu-ibu yang mungkin dulu ketika memakai jilbab syar'i pada saat masih lajang, pada saat masih gadis, pada saat belum menikah, mungkin ada di antara panjenengan itu yang mengalami pertentangan dari orang tuanya, ada enggak? Banyak. Bapak-bapak, mas-mas yang mungkin ketika sudah mengenal syariat Islam, ikut kajian, mengetahui tata cara berpakaian yang sunnah, mengetahui tata cara fashion yang sunnah, kemudian oleh tetangganya, oleh keluarganya dikatakan, "Ya wong aneh, senangane kok dewe-dewe ini." Akan ada ujian. Ya. Bahkan teman saya, ini juga cerita juga, saya langsung. Pada saat melamar pekerjaan, bukan melamar perempuan ya, melamar pekerjaan, nah, teman saya itu punya jenggot. Ya walaupun belum tebel-tebel amat, belum panjang-panjang amat, tapi kelihatan kalau dia punya jenggot. Pada saat tes tertulis, lolos, tes psikologi, lolos, tinggal tes wawancara. Pada saat wawancara, yang mau wawancarai pimpinan perusahaan, woi, tanya ini itu dan lain-lain, masalah gaji dan seterusnya. Terakhir, pertanyaan terakhir, Mas, jenengan memelihara jenggot ya? Oh iya Pak. Itu jenggot fashion apa ideologis? Nah, mas-mas nih Pak, ngelamar pekerjaan, wawancara ditanya seperti itu, mau jawab apa? Nek meh jawab fashion, ternyata pimpinan perusahaan, oh nek fashion ya wis, sesuai dipotong ya, mulai bulan depan mulai kerja di sini. Tapi nek saya yang jawab ideologis, ketoknya kemungkinan orang ditom. Karena perusahaannya bukan perusahaan yang Islami, perusahaan konvensional gitu. Akhirnya memantapkan diri. Nganu Pak, ya gimana ya? Ini saya ngaji dan tahu kalau ini sunnah, maka saya memeliharanya. Kalau dipotong gimana? Kalau misalnya nanti jenengan akan diterima di sini dan harus motong jenggot, semuanya harus bersih, kira-kira gimana? Ya kayaknya tidak bisa sih Pak. Oh ya sudah. Besok nunggu kabar ya, dipanggil atau enggak? Dipanggil enggak kira-kira? Dipanggil. Oh iya. Kenyataannya tidak dipanggil. Maka tadi yang saya sampaikan, ketika seseorang ternyata mengikuti ajaran syariat dengan benar, kadangkala, tidak selalu ya, kadangkala, tapi seringnya dia akan mengalami kendala, dia akan mengalami ujian. Kenapa diuji? Itu sebagai ini ya, media bagi kita, sarana bagi kita sebagai seorang hamba menunjukkan cinta saya kepada Allah itu sungguh-sungguh atau di bibir saja. Nah, kita masuknya ke sini. Kita masuknya ke sini.
Kenapa diuji oleh Allah? Karena dengan ujian itu kita nanti akan membuktikan cinta saya kepada Allah itu sungguh-sungguh atau dusta, atau hanya di bibir saja. Karena kata orang Jawa, namung lamis. Kata bahasa keren sekarang, lip service. Hanya lip service. Ternyata cintamu kepada Allah hanya lip service. Loh, kenapa Allah kok menguji dengan seperti itu? Tadi yang seperti saya sampaikan, di dalam kasus ini adalah Allah ingin menguji kita supaya nanti kita membuktikan cinta kita sungguhan atau dusta. Di dalam Al-Ankabut ayat yang kedua sampai yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji? Loh, apa maksudnya? Saya ulang ya. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah menyatakan kami beriman, kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji? Loh, berarti orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu mesti akan diuji oleh Allah. Iya. Loh, kenapa diuji oleh Allah? Ayat yang ketiga dilanjutkan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Kita yang sekarang umatnya Nabi Muhammad SAW menyatakan kita beriman, menyatakan kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, itu tidak terus diumbar seperti itu, tidak terus dibiarkan, oh kamu beriman, oke. Enggak. Orang yang menyatakan dirinya beriman akan diuji. Buktikan imanmu. Orang yang menyatakan dirinya mencintai, dia akan diuji. Buktikan cintamu. Kayak ini loh. Seseorang mau melamar pekerjaan, melamar kerja lagi di sebuah perusahaan. Perusahaan bonafit, perusahaan gede, gajinya 2 digit. 2 digit itu berapa, Pak? 2 juta itu 1 digit. 2 juta itu 2 juta. 2 digit itu di atas 9,9. 10 juta ke atas. Nah, kalau 9 kan masih 1 digit. Gajinya itu di atas 2 digit, 10 ke atas. Kalau seperti itu, orang lamar, orang mau masuk, dites enggak? Dites. Diuji enggak? Diuji. Kenapa? Dia itu layak apa enggak kerja di sini? Dia itu layak apa enggak dapat penghasilan 2 digit? Maka dites. Sama, kita ini layak enggak masuk surga? Layak enggak, Pak? Maka untuk membuktikan bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang layak masuk surga, Allah menguji kita. Dari ujian itulah kemudian kita akan memperlihatkan di hadapan Allah, ya Allah saya layak masuk surga. Atau nantinya justru akhirnya kemudian kita mengkeret. Mengkeret itu apa bahasa Indonesia? Menciut, patah semangat, ya kan? Menyerah dan harus kuat meneh. Itu. Maka orang yang menyatakan dirinya beriman diuji oleh Allah. Itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita nggak mau mengatakan kepastian, itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi ya sebetulnya sesuatu yang pasti. Wong kalimatnya di dalam ayatnya jelas kok. Apakah kalian mengira kalau kalian sudah mengatakan kami sudah beriman loh ya Allah, terus kalian dibiarkan, tidak diuji? Karena orang-orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim dan seterusnya, itu juga diuji. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Maka dengan ujian itulah nanti Allah akan melihat siapakah orang-orang yang shadaqu, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Siapa orang-orang yang benar? Orang yang siddiq itu siapa?
Kalau dia menyatakan iman melalui lesannya, ternyata yang sesuai dengan keimanan itu bukan hanya lesannya toh, tapi hatinya juga tertanam keimanan, anggota badannya merefleksikan atau membuktikan keimanannya itu dengan amal soleh. Kan iman kan seperti itu kan? 3 komponen, tasdiqum biqalbi wa taqrirum bil lisan wal amalun bil arkan atau wal amalun bil jawari. Iman itu adalah mengukuhkan, menguatkan keyakinan di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan atau anggota badan. Maka kalau orang hanya mengatakan amanna, saya beriman, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata di dalam hatinya tidak mengamalkan imannya itu, karena ada amalan hati. Contoh amalan hati apa? Ikhlas, sabar, syukur. Syukur itu ada hati, lisan, dan perbuatan. Kemudian tawakal, apa lagi? Khauf atau takut, roja, berharap kepada Allah, dan seterusnya. Al-hub atau mahabbah, cinta kepada Allah. Maka dia imannya nggak cuma di bibir saja, hatinya juga beriman, kemudian itu dibuktikan dengan anggota badannya. Nah, maka akan kelihatan falaya'lamannallahu alladziina shadaqu, kelihatan orang-orang yang siddiq, kelihatan orang-orang yang benar, walaya'lamannal kadhibin, dan nanti akan kelihatan siapakah orang-orang yang dusta. Siapa orang-orang yang dusta? Imannya cuma di bibir saja. Masih ada waktu 9 menit. Imannya cuman di bibir saja. Maka Bapak Ibu serta saudaraku sekalian, kalau sekarang jenengan merasakan ujian, jenengan merasakan kehidupan yang sulit, kehidupan yang berat, ya, boleh duit sedino 1.000 angel men. Ada yang merasa seperti itu, Pak? Pengennya sehari itu dapat uang berapa, Pak? 2 digit. Sanrio sehari minta 2 digit. 2 digit sebulan aja wis seneng banget, keplak-plak bisikil wis. Bapak Ibu, saya ada teman kerja gajinya 2 digit. Dan gaji 2 digit itu angka depannya angka 2, angka belakangnya 7. 27 juta gajinya sebulan. Kemudian dia sadar pekerjaannya ini salah, pekerjaan saya ini haram. Pas mau menyatakan resign, gajinya dinaikkan jadi 30 juta. Resign enggak, Pak? Nek sebulan 30 juta berarti sehari dia dapat uang berapa? 1 juta. Gajian itu mau makan umroh. Ya kan? Sekali gajian langsung bisa pakai buat berangkat umroh. 30. Sekali gajian bisa tuku motor NMAX. Cash. Sekali gajian. Tapi karena dia sudah menimba ilmu kesana kemari, diskusi, tanya dengan para ustadz yang bisa dipercaya, kemudian akhirnya dia memutuskan saya harus berhenti. Dah saya berhenti, ngajukan resign, diproses, bla bla bla, sekian bulan, akhirnya resign. Alasan di resign kenapa? Jenengan resign, alasan prinsip keyakinan, kayak gitu aja. Biar gak ada perdebatan lagi. Kalau dia ngomong tempatnya saya tidak suka, tidak cocok sama teman-teman, kok dipindah tugas dengan kantor Leo, bakal seperti itu. Wis ben ora ana perdebatan, tidak sesuai dengan keyakinan keimanan saya. Ya sudah, tidak ada perdebatan. Sudah di ACC sekian bulan setelah itu kemudian resign. Ya sudah resign, sekian bulan setelah itu kemudian dia keluar. Kemudian setelah itu ya sebelumnya sudah ngerintis usaha begini begitu dan seterusnya, rugi, bangkrut, dihapusi koncone, aduh, sakit bener. Sampai kemudian duit di tabungan saya sudah habis. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, gaji 30 juta sebulan itu tabungannya terus piro jajan. Itu sudah habis. Wis entek kan. Yang saya punya ini alhamdulillah nggak seperti cerita yang pertama tadi.
Yo. Ini masih rumahnya masih ada, mobilnya masih ada, motornya masih ada, cuman duitnya yang sudah habis. Tapi harta kekayaannya masih ada. Kemudian setelah itu ya dia merintis usaha jualan dan seterusnya. Di tengah jualan itu sambil merenung berpikir, dhisik iki aku sedina entuk duit 1 juta. Saiki sedina golek bathi 100.000 lho angel ra karuan. Mutung enggak kira-kira? Alhamdulillah orangnya enggak mutung. Menjalani dengan sabar, dengan penuh perjuangan. Wah sedina entuk 30.000, 40.000, 50.000, alhamdulillah. Dia kalau cerita ke saya begini, Pak. Dulu pas saya masih kerja dinas di sana, 10 hari terakhir itu saya bisa itikaf. Ya, kerja di tempat yang tidak halal menurut istihad ulama ya, tidak perlu saya sebutkan ya. Kerja di tempat yang tidak halal 10 hari terakhir tuh bisa itikaf full. Tapi sekarang saya sudah mencoba meninggalkan pekerjaan yang tidak halal itu, dan kemudian sekarang saya mencoba merintis sesuatu yang halal, malah ra iso itikaf. Kenapa? Golek butuh. Nyari butuh, nyari penghasilan. Lah mek itikaf 10 hari anake ra mangan. Nek dulu ditinggal 10 hari, saya izin cuti. Karena mungkin kan 10 hari itu mungkin kerjanya hanya tinggal 3 hari atau 5 hari karena sudah libur menjelang lebaran kan. Sudah libur menjelang lebaran 5 hari tapi 5 harinya cuti atau 3 harinya cuti. Masih bisa 10 hari full. Sekarang nggak bisa. Meh cuti bayarannya cuti. Meh prei bayarannya prei, penghasilannya prei. Dulu sehari tilawah 1 juz gampang kan. Sekarang karena pekerjaannya ubet kayak gitu, wes hasilnya siti orang kaya biyen tilawah yo siti. Nek dulu hasil uangnya banyak, pahala tilawahnya banyak. Sekarang hasilnya sedikit, pahala tilawahnya juga sedikit. Apa indikat? Coba, bagus mana coba? Oh, Bapak Ibu. Bagus kondisi ketika belum resign atau setelah resign? Alhamdulillah. Maka di sini kita butuh kepekaan dalam hal syariat. Karena kalau kita nggak peka, banyak orang loh. Saya mengisi di, ya tidak perlu saya sebutkan ya. Salah satu tempat di situ ya non halal. Ngisi kajian di situ, walaupun sekarang sudah enggak, sudah terakhir Ramadan kemarin. Ketika saya tanya, "Loh Bapak Ibu tahu enggak pekerjaan ini tidak halal?" "Tahu, Ustaz." "Wis ngerti ya." "Lah kenapa masih di sini?" "Lah itu dia, Ustaz. Karena gajinya 2 digit." Terasa berat sekali meninggalkan. Berat sekali meninggalkan. Maka sebetulnya seringkali ketika kita hendak meninggalkan sesuatu yang itu dilarang oleh Allah, ternyata itu bersesuaian dengan keinginan kita, bersesuaian dengan hawa nafsu kita. Maka kalau kita mau meninggalkannya, terasa berat sekali. Dan padahal disitulah letak ujiannya. Imanmu itu sungguh-sungguh atau dusta. Gitu. Maka Bapak Ibu serta saudaraku sekalian, ini jadi pelajaran buat kita semua. Mungkin sekarang kita merasakan ujian-ujian yang berat, tetapi kita harus sadar, kita harus yakin, kalau tidak saya jalani dengan baik, dengan tetap istiqomah di atas jalan kebenaran ini, saya berbalik ke belakang, naudzubillah min dzalik ya, mungkin nggak sampai murtad, tapi kemudian meninggalkan semua atribut keislaman, wes nggak mau melakukan amal ibadah ini itu dan lain-lain, wes aku tak jadi wong awam meneh wae, tak jadi wong umum meneh wae, wes pegang ngaji. Kita berbalik ke belakang dengan seperti itu tidak merubah. Atau sekiranya itu merubah, itu adalah istidraj. Misalnya nih, karena ada juga orang yang seperti itu, ya ketemu juga dengan saya pas awal-awal ya cerita curhat kondisi ekonominya karena meninggalkan pekerjaan yang tidak halal itu dan kemudian mencoba hijrah menuju pada pekerjaan yang lebih halal, tapi berjalan sekian bulan tidak kuat. Kenapa? Rakyat sanggup nutup kebutuhan. Akhirnya balik lagi ke tempat kerja yang kayak dulu. Balik lagi. Mereka adalah orang-orang yang memang sebetulnya dalam hal akidah itu memang perlu ditemani.
Maka beruntung bagi jenengan yang memang punya teman, kerabat, saudara yang seperti itu, berada pada proses hijrah, dan jenengan menemaninya, ngajak dia ngaji, menasehati dia, memberikan kalimat-kalimat motivasi, memperkuat harapan dia kepada Allah. Maka ya ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Semoga kita bisa benar-benar mengaplikasikan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Kita kemudian tetap bisa istiqomah, bertahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan jangan sampai kita berbalik. Jangan kemudian menjadi orang yang cintanya kepada Allah itu hanya di bibir saja. Allah bisa pas sesuai dengan waktu yang diminta oleh Ustaz Zainal. Apabila Ustaz ada tanya jawab.